bawahnya ada roda. Ya, jadi ada kayak malaikat gitu ya yang digambarkan oleh Yeskiel, di bawahnya ada roda dan itu menuntun tahta kemuliaannya Tuhan. Dan Yeskiel menggambarkan ya setiap peristiwa yang akan dihadapi oleh Israel itu secara imajinatif, termasuk bagaimana penyertaan Tuhan yang nggak lagi ada di Israel gitu ya. Dan akhirnya dia pergi ke tempat lain, itu menjauh dari Yerusalem gitu. Tapi akhirnya ada janji kemuliaan Tuhan yang akan nyata juga lewat pemulihan yang akan dialami sama Israel setelah mereka dijajah, dibuang gitu ya. Jadi itu pun digambarkan secara imajinatif gitu oleh Yeskiel. Jadi cukup menarik ya bagaimana Yeskiel itu mendeskripsikan pekerjaan Tuhan secara imajinatif kayak gitu. Itu eh, sesuatu yang unik gitu yang dialami sama Yeskiel. Nah, kalau berkaitan sama bahan apa ya yang bisa kita pelajari gitu dari bahan kali ini dan lewat apa yang ditunjukkan oleh Yeskiel, eh, dan apa kaitannya dengan pekerjaan imajinatif ini gitu terhadap kita sebagai orang-orang yang bekerja. Nah, jadi abang pertama mau nyampein dulu ya. Kemarin sebenarnya di bahan itu ada disampaikan tentang tradisi Ortodoks Timur. Tradisi Ortodoks Timur itu eh, kadang-kadang kalau kita di gereja itu kan sering diingatkan untuk mendengar firman Tuhan gitu ya. Dengarlah firman Tuhan, dengarlah itu kayak niru Shema Israel, dengarlah wahai Israel, firmanmu adalah Tuhanmu adalah Tuhan yang hidup gitu ya. Jadi sering kita ditekankan untuk mendengar firman Tuhan. Nah, tapi di dalam tradisi Ortodoks Timur atau di dalam tradisi orang Katolik juga masih ada ya. Mereka menggambarkan bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang juga bisa dilihat gitu. Firman yang juga dinyatakan lewat gambar. Um, Makanya itu sesuai dengan apa yang ditunjukkan sama Yeskiel ya. Kalau Tuhan itu pun seringkali juga menyatakan dirinya, menyatakan pekerjaannya itu lewat gambar, lewat penampakan, lewat penglihatan yang dilihat sama para nabi, kayak gitu. Jadi ada di dalam tradisi mereka itu uh, untuk menyatakan firman lewat gambar. Nah, makanya kemarin itu sebenarnya ada abang megang lukisan ya. Lukisan yang namanya ikon. Ikon itu ya kayak tadi dalam tradisi Yahudi menceritakan tentang firman yang kelihatan di dalam gambar, firman yang dinyatakan dalam gambar. Nah, niru kayak Yeskiel tadi ya. Tuhan yang bersabda berkata-kata lewat imajinasi, lewat gambar. Cuman ya itu waktu itu gambar yang abang pegang itu punya seorang diakones. Kemarin dia retreat diutus gereja ke Swiss. Jadi dia ikut kayak kegiatan Taize, eh, komunitas Taize ikut retreat di sana dan pakai konsep Ortodoks Timur. Nah, jadi akhirnya mereka itu menggambar. Nah, menggambar tentang firman Tuhan gitu yang mereka renungkan, yang mereka hayati. Dan itu disuruh digambar sampai ya mungkin seminggu, 2 minggu. Jadi sambil merenungkan firman Tuhan, menggambar, melatih imajinasi, sambil retreat ya secara pribadi untuk menghayati bagaimana kehadiran Tuhan di dalam hidupnya secara pribadi. Jadi ya sambil merenungkan firman Tuhan, sambil membayangkan pekerjaan Tuhan, dan sambil menggambar gitu. Nah, menariknya, waktu abang tanya, oh jadi gimana Inang menggambarnya? Emang Inang tahu cara menggambar? Oh, nggak tahu. Jadi ini hanya latihan aja gitu. Jadi kalau salah gimana? Bisa dihapuskan ya? Nah, kalau salah, oh enggak. Gitu, mereka larang. Nggak usah. Jangan kalau misalnya ada pun cacatnya, ada kurangnya, tetap aja gambar. Usahakan biar lebih baik lagi. Gitu. Jadi kalau ada yang agak mereng dikit, ya udah kamu masih bisa menatanya jadi lebih baik gitu. Kalau ada kelihatan salah, nggak usah dihapus. Jadi di dalam liturgi mereka, di dalam praktek spiritualitas mereka, kenapa nggak boleh dihapus Inang? Yang menurut mereka kayak gitulah, ya Tuhan bekerja. Seringkali kita itu karena dosanya kita itu kan merusak pekerjaan Tuhan.
Tapi Tuhan itu masih terus loh menggambar kehidupanmu, menata kehidupanmu lebih baik lagi. Itu jadi kalaupun seandainya ada mereng-merengnya, ada cacat-cacatnya, nggak apa-apa, gambar aja tetap karena itu yang Tuhan kerjakan dalam hidupmu itu. Dan uh, ya itu kalau kamu kerjakan dengan sungguh-sungguh pada akhirnya pasti akan indah gitu ya. Kamu hayati dengan serius gitu. Jadi itu satu filosofi yang cukup menarik. uh, jadi mereka coba untuk menggambarkan tentang bagaimana Tuhan bekerja di dalam hidup kita. Seringkali ya kita yang membengkokkan rencana Tuhan, tapi Tuhan masih dengan setia menggambar hidup kita, menata hidup kita lebih baik lagi. Kayak gitu. Jadi itu juga semakin meneguhkan Inang itu untuk menggambar lebih serius, sekalipun udah ada cacat-cacatnya, udah ada mereknya, tapi dia tetap menggambar. Dan terakhir dia buat dengan lapisan emas, catnya itu dengan indah. Gitu. Jadi itu mengingatkan tentang bagaimana firman itu juga ada ya pada gambar. Oke, nah apa bang hubungannya dengan bahan kita kali ini dan apa yang ditunjukkan sama Yeskiel? Nah, satu hal yang harus kita mengerti bahwa sebenarnya ketidaktaatan dari orang Israel lewat apa yang disampaikan sama Yeskiel itu bermula dari imajinasi yang keliru. Ya, mereka punya imajinasi yang keliru soal apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup mereka. Mereka punya imajinasi yang keliru soal apa yang paling berarti di dalam hidup mereka. Kayak gitu. Jadi, imajinasi itu adalah sesuatu yang sangat penting di dalam hidup seseorang, karena imajinasi itu akan mempengaruhi cara kita berpikir, cara kita merasa, cara kita bertindak. Kayak gitu. Misalnya kayak gini ya. Contohnya gimana, Bang? Coba ya kita lihat misalnya. Kamu berjalan di satu ruangan, gitu ya. Terus akhirnya waktu itu ada ya mungkin di dalam ruangan itu ada ular yang lewat gitu ya. Kamu hanya lihat bentar aja, belum sempat mikir, itu kan langsung lompat, langsung lari, langsung takut gitu ya, waktu ngelihat ular itu. Itu kok bisa? Ya padahal belum berpikir, hanya lihat aja, terus berespon dengan sangat uh, panik, takut, khawatir. Itu kan karena kita itu punya imajinasi akan hal itu. Ya kita punya bayangan akan hal itu yang udah ada tertanam di dalam hidup kita. Gitu. Makanya kalau kalian lihat pernah ada eksperimen. Waktu itu ada di dalam eksperimen itu ada bayi-bayi yang sedang bermain ya di satu lokasi, dan di tempat bayi-bayi itu dibuat ular yang besar berjalan-jalan di sekitar mereka. Dan ular itu akhirnya dielus-elus sama mereka, dipegang, ditepuk-tepuk kayak gitu. Ya, mereka belum punya imajinasi akan apa itu ular ya, apa yang bisa dilakukan oleh hewan itu. Nah, itu makanya imajinasi itu sangat berpengaruh di dalam hidup seseorang. Dan imajinasi yang keliru itu akan membuat tindakan yang keliru juga di dalam hidup. Misalnya, kayak tadi ya orang Israel itu kan dibuang sama Tuhan karena mereka itu menjauh dari Tuhan. Mereka punya imajinasi yang mana ya hidup mereka itu adalah soal mengejar kenikmatannya mereka, ya, mengejar kedagingan mereka. Di dalam imajinasi mereka ada semacam berhala yang mereka puja-puja, yang mereka renungkan, yang mereka nikmati, yang mereka eluk-elukan gitu. Dan biasanya imajinasi kita itu akan mempengaruhi tindakan kita terhadap segala sesuatu. Kayak gitu. Misalnya ya, em, kita biasanya apa ya, em, memilih pekerjaan misalnya ya, kita memilih pekerjaan yang ideal itu kayak gini loh sebenarnya. Kayak gitu. Memilih pekerjaan pekerjaan yang aku bayangkan adalah pekerjaan yang kayak gini loh. Yang bisa naik mobil gitu ya. Terus aku dihormati oleh banyak orang, semua orang itu ngangguk-ngangguk waktu aku ngomong. Terus ketika aku pulang gitu, aku bisa dengan keadaan yang segar. Terus aku makan makanan yang sehat, dan aku pulang bisa dengan beristirahat tanpa ada masalah. Itu adalah imajinasi yang aku bayangkan ketika aku bekerja. Ya,
Dan pada akhirnya ketika itu nggak kesampaian, aku akhirnya membandingkan diriku dengan imajinasi itu. Ternyata aku ini, aduh gagal aku ini ternyata. Itu hidupku nggak berarti. Kenapa? Karena aku punya perbandingan yang kayak tadi di dalam imajinasiku. Gitu. Aku nggak sukses itu ya ternyata gitu. Ternyata aku, wah di kantor nggak dihargai, nggak dihormati. Terus ternyata waktu aku pulang semua badanku pegal, sakit, kayak, aduh kayak budak lah aku di sini gitu ya. Itu biasanya terjadi karena imajinasinya keliru akan sesuatu. Sama juga kayak tadi orang-orang Israel. Mereka itu punya imajinasi yang keliru soal apa yang membuat mereka bersuka cita, apa yang membuat hidup mereka berarti gitu. Dan pada akhirnya Yeskiel menunjukkan imajinasi yang benar tentang apa yang Tuhan kerjakan, tentang siapa Tuhan di dalam hidup mereka, kayak gitu. Karena biasanya uh, imajinasi itu pasti akan sangat mempengaruhi tindakan kita. Dan imajinasi ya kayak disampaikan di dalam bahan, imajinasi kita itu ternyata sekarang sangat berbeda dengan apa yang terjadi ya dengan ya ratusan tahun yang lalu, ribuan tahun yang lalu. Sekarang kita itu sangat dicekcoki ya, atau banyak dipengaruhi oleh imajinasi-imajinasi yang ditawarkan di medsos, di film, Hollywood, dan lain sebagainya. Hingga akhirnya kita melihat itu menarik. Itu menarik naik Ferrari, terus ya kejar-kejaran gitu ya, jadi superhero yang bisa mengemudi dengan keren gitu ya. Dan akhirnya dia bisa mengatasi banyak musuh. Lalu atau misalnya uh, kayak Iron Man gitu ya. Iron Man itu dia punya power, cerdas secara teknologi, dia menguasai ya banyak ilmu pengetahuan, teknik bertempur dan lain sebagainya. Yang kayak gitu kita anggap menarik. Atau misalnya ya kayak ini Barbie gitu. Barbie dengan segala keindahan, kemenarikannya. Sampai akhirnya kita nggak sadar bahwa itu mempengaruhi imajinasi kita. Kita memiliki imajinasi yang uh, membuat kita itu tanpa sadar mencintai sesuatu dengan keliru. Kayak gitu. Aduh, aku bang, kalau bisa sih agak-agak sipit sih ya ininya gitu. Aku suka gitu melihat orang yang agak-agak sipit gitu. Karena kayak kayak itu loh bang gitu. Aku suka ngelihat dia gitu. Itu biasanya karena imajinasi. Imajinasi yang juga dibentuk karena lingkungan. Karena apa yang kita lihat. Itu makanya kan ditekankan itu di akhir bahan, kita itu perlu punya sikap asketis terhadap informasi-informasi itu. Terhadap medsos, terhadap ya, film, video yang yang kayak gitu ya, yang mempengaruhi imajinasi kita. Hingga akhirnya kita bisa punya imajinasi yang benar. Kayak siapa? Kayak Yeskiel. Yeskiel itu dia mengimajinasikan tentang apa? Tentang pekerjaan Tuhan. Tentang apa yang akan Tuhan lakukan terhadap orang yang berdosa. Tentang apa yang akan Tuhan lakukan terhadap kita yang berdosa ini. Dia juga berbelas kasih. Dia juga adalah Tuhan yang peduli dan akan memulihkan gak hanya Israel, tapi akan ada Kristus yang akan menolong kita. Kayak gitu. Nah, jadi imajinasi itu sangat berpengaruh ya di dalam hidup kita. Makanya kayak ada ini, Frank Magnus Suseno kan pernah bilang, "Em, memang kebenaran itu baik gitu ya. Hal baik itu perlu untuk diketahui banyak orang. Iya, itu satu hal yang penting. Cuman biasanya orang dewasa kalau dinasehati, dikasih tahu yang benar, seringkali nggak dilakukan. Ini loh yang seharusnya kau lakukan, tapi nggak dilakukan. Malah yang cenderung orang lain justru akan sinis, merasa kayak dia sedang menghina aku, merendahkan aku. Dia itu hmm, sedang ini ya, menggurui aku. Kayak gitu biasanya. Khususnya di relasi antara orang dewasa, orang yang udah bisa berpikir. Tapi justru kalau dikasih tahu itu jadi marah, gitu ya.
Makanya kadang-kadang ya kayak di jalan itu orang hanya kadang dibilang buat lampunya gitu ya, atau jangan terlalu ke tengah gitu, lampu sennya harus seimbang Pak gitu ya. Dan akhirnya ya waktu dinasihati kayak gitu biasanya mereka jadi marah kayak gitu ya. Nah itu makanya sebenarnya kebenaran sekalipun disampaikan cenderung nggak diterima. Tapi hal yang mempengaruhi seseorang itu biasanya imajinasinya. Berikan dia imajinasi yang baik untuk dia miliki. Dan akhirnya dia mau kayak gitu ya. Makanya kalau film sore gitu ya, kalau kalian tahu tagline film sore itu kan orang berubah karena bukan karena dia eh, di apa ya dipaksa, tapi dia berubah karena dia dikasihi, disayangi. Tapi sebenarnya kasih, sayang, ya kepedulian itu kan karena dia punya imajinasi yang baik, ya dia punya gambaran yang baik akan hidup dia kayak gitu, akan ada bahwa ternyata ada orang yang peduli sama dia, makanya dia mau berubah. Itu adalah imajinasi yang terbentuk lewat relasi, kasih, lewat penyampaian sesuatu dengan ini ya, dengan deskriptif itu, dengan penggambaran hingga akhirnya orang mau untuk mencapai hal itu kayak gitu. Misalnya kayak sore gitu ya, dia bilang bahwa kayak mana ya gitu biar jadi orang yang baik gitu ya. Kalau orang baik itu dia itu melakukan ini loh gitu, dan akhirnya kehidupan mereka harmonis gitu. Itu adalah upaya untuk memberikan imajinasi, memberikan gambaran, itu memberikan keteladanan. Dan imajinasi itu nanti akan membentuk visi. Jadi visi itu biasanya itu dipengaruhi oleh imajinasi terhadap sesuatu. Apa yang kamu imajinasikan terhadap hidupmu? Apa yang kamu imajinasikan ketika bekerja? Apa yang kamu imajinasikan ketika kamu berelasi, berinteraksi dengan orang lain? Itu apa imajinasi? Biasanya itu akan mempengaruhi visi dan akan mempengaruhi hasrat, mempengaruhi keinginan, mempengaruhi semua. Yang aku imajinasikan, Bang, itu ya um, nanti gitu bawa mobil, terus ada orang di sebelahku, terus ada anak-anak di belakang gitu ya. Gitu ya, aku imajinasikan. Dan kalau itu nggak tercapai, ya akhirnya aku marah. Akhirnya aku kesal, kecewa, hidup ini nggak ada gunanya. Dan akhirnya ya udah, kayak gitu. Yang aku imajinasikan sebenarnya, Bang, orang itu maunya denger aku waktu aku ngomong. Aku itu jadi sahabatnya dia. Aku itu jadi sesuatu yang berarti dalam hidupnya dia. Tapi nggak kesampaian. Dan akhirnya apa? Ya udah. Gitu. Ya sama itu kayak ada film. Bukan film sih, ada video viral. Dia naik gitu ke atas. Namanya tower BTS gitu. BTS bukan yang Korea-Korea, tapi BTS yang sinyal gitu. Dia naik dan akhirnya lompat dari situ. Karena imajinasinya nggak kesampaian. Karena dia imajinasinya nggak kesampaian, dan akhirnya muncul lagi imajinasi tentang dunia yang gelap itu. Dunia yang nggak ada gunanya, dunia yang nggak perlu aku. Gitu. Dunia yang nggak ada Tuhan yang berbelas kasih. Dunia yang kejam, itu menyakitkan, perih, itu pedih, dan akhirnya ya nggak perlu untuk dihidupi dengan rasa syukur. Begitu ya. Itu makanya sharing firman itu perlu. Sharing visi, kehidupan bergereja. Karena gereja itu memberikan imajinasi yang benar. Itu memberikan gambaran yang benar soal hidup, soal kebaikan Tuhan, soal didikan yang Tuhan akan tunjukkan. Kayak gitu ya. Makanya um, kejatuhan bangsa Israel gitu kalau di kitab Yeskel itu. Ya, karena imajinasi mereka keliru tentang Tuhan yang memelihara. Gitu, tentang Tuhan yang juga peduli gitu kepada mereka, tentang Tuhan yang jauh lebih indah gitu dibandingkan imajinasi-imajinasi palsu yang sebenarnya adalah berhala gitu di dalam hidup oleh orang-orang Israel itu bahwa Tuhan itu sangat indah, dia itu sangat baik, sangat bijaksana. Jadi imajinasi itu yang dimiliki sama Yeskiel ya, dan itu juga yang Tuhan mau untuk kita miliki.
punya imajinasi yang benar gitu tentang apa yang Tuhan rencanakan dalam hidup kita, kayak gitu ya. Ya, ya nggak bisa dipungkiri bahwa kita nggak lepas gitu dengan keadaan sekitar yang juga menarik kita gitu ya kepada imajinasi yang keliru. Tapi ya kita juga perlu, itu makanya yang perlu firman Tuhan setiap saat. Kita perlu baca firman Tuhan, kita perlu dengar apa yang Tuhan mau, agar kita punya imajinasi yang benar, gitu ya. Makanya ya selalu kan Paulus ingatkan punya pikiran yang benar, memikirkan hal yang baik. Gitu. Ya seringkali imajinasi yang keliru gitu ya, yang memedihkan, membuat kita itu berespon juga dengan memedihkan juga, dengan sedih juga, itu dengan menyakitkan juga. Ketika kita melihat atau bahkan membayangkan bahwa dia itu ternyata sangat kejam orangnya, ya itu ternyata sangat sadis gitu ya. Dan akhirnya ya kita itu jadi berespon dengan apa yang kita imajinasikan sesuai dengan imajinasi kita bahwa dia itu kejam. Jadi ya aku perlu menjauhkan diri dari dia gitu. Aku itu perlu untuk ya mungkin ketika dia ada aku itu perlu untuk self defense atau bahkan siap-siap gitu untuk memarahi dia juga gitu lah ya. Jadi mari punya imajinasi yang sehat, imajinasi yang menempatkan Tuhan gitu jauh lebih besar daripada apapun. Kayak gitu. Setidaknya Tuhan ada. Setidaknya dia dengar kita. Setidaknya dia yang terutama dari semuanya. Itu imajinasi yang sehat, yang benar. Yang ditunjukkan sama Yeskiel. Dia mengimajinasikan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Dia mengimajinasikan soal pemeliharaan Tuhan dalam hidupnya. Dalam hidup kita juga. Kayak gitu teman-teman ya. Nah, terus memang dia ada singgung soal bagaimana imajinasi itu mempengaruhi soal bagaimana kreativitas kita waktu bekerja. It's okay. Kayak gitu. Itu gak bisa satu hal. Ya. Um, mengimajinasikan sebelum bekerja gitu. Tapi jauh lebih penting dari situ adalah bagaimana kita mengimajinasikan tentang pekerjaan Tuhan. Kita itu perlu ada pengudusan imajinasi kayak gitu. Makanya sangat bahaya sih ya nonton sesuatu yang nggak perlu, melihat sesuatu yang nggak perlu kayak gitu itu. Nggak perlu pertobatan karena kita punya gambaran yang benar. Keadaan sekarang itu jauh lebih rumit daripada dulu ya. Dulu mereka itu nggak dicekcoki, nggak diributi dengan sangat banyak eh, hal-hal yang bisa membuat imajinasinya keliru. Sekarang ini sangat banyak. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar gitu, itu bisa buat imajinasi kita itu jadi nggak sehat ya, dan membuat kita jadi berfokus sama diri kita yang sebenarnya sangat lemah ini, sangat penuh dengan kurang ini, penuh dengan kekurangan ini, dan akhirnya kita ya, jadi membayangkan Tuhan itu kejam. Dia itu kejam sampai buat aku sedemikian menderitanya. Dia itu kejam sampai nggak memperhatikan aku. Padahal dia bukan Tuhan yang seperti itu. Oke, itu aja yang bisa Abang bagikan. Terima kasih. Dan berkati. Terima kasih Bang Yo. Ada lagi kakak abang yang mau ditambahkan? Kalau